Perjalanan panjang Xiaoyu, Yujue, dan Xinlan dilanjutkan ke Gunung Murong yang sedang diselimuti salju tebal ketika hari pertunangan salah satu tuan putrinya tiba. Dua pendekar Yujue dan Xinlan telah lebih dulu sampai ke tempat tersebut disusul oleh Xiaoyu yang datang sendiri dengan penuh percaya diri. Namun sesampainya di pintu gerbang istana Murong, Yujue dan Xinlan dicegat oleh para pengawal yang mengabsen para tamu undangan. Keduanya hampir saja diusir dari acara karena mereka datang tanpa membawa bukti undangan dari keluarga Murong. Beruntung, seorang kakek tua yang merupakan ketua dusun Gunung Murong bernama Murong Zhengde datang sendiri mempersilahkan Yujue dan Xinlan masuk setelah mengetahui kalau dua pendekar itu bukan orang sembarangan. Pasalnya, ia yang melihat pedang Yujue paham betul bahwa senjata yang dibawa pemuda itu berasal dari istana Yihua. 竟然真是宜华宫弟子亲临，凌寒不知雪是宜华宫。 Adapun Xiaoyu yang mengamati apa yang dialami Yujue dan Xinlan menjadi heran karena mereka sukses memasuki gerbang dengan begitu mudah. Menyadari dirinya tak punya privilege untuk memasuki istana, Xiaoyu memilih mengambil cara lain sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang banyak akal. Anak didik lembah orang jahat itu berjalan mengendap-endap ke sekitar gerbang untuk menemukan jalan tikus demi menyusup ke acara sakral pertunangan. Akan tetapi, karena jalan yang dicari tak kunjung ia temui, Xiaoyu memilih untuk melompati pagar tinggi memanfaatkan pohon besar yang berdiri di samping pagar. Sementara itu di dalam istana, dua orang perempuan kakak beradik sedang berdebat sengit membicarakan pesta sakral pertunangan yang akan segera dilangsungkan. Mereka adalah Jiu, salah satu putri kerajaan Murong yang memakai pakaian serba hijau, serta Zhang Jing yang berbaju merah. Jing meracau penuh kejengkelan karena kakaknya Jiu yang sedang sibuk berdandan tanpa didampingi MUA malah bersedia menikah dengan Gu Xiaomei, sosok yang belum pernah ia temui. Sederhananya, Jiu sepakat untuk menikah lewat jalur perjodohan demi sebuah reputasi keluarga Murong. Padahal menurut Jing tidak seharusnya pernikahan itu terjadi karena ia yakin bisa menjaga nama baik keluarga Murong jika berhasil mendapatkan peta harta karun yang nantian yang menyimpan rahasia kekayaan dan ilmu bela diri. 你这又是何苦呢？你以前不是这样的，是我自己要嫁的。听我的，别嫁了。 Namun keputusan Jiu untuk menikah dengan sesosok pria pilihan keluarga sudah bulat sehingga permintaan Jing tak bisa dikabulkan. Malahan, Jiu meminta Jing untuk membantu menyisir rambutnya daripada ngambek karena sebuah rencana pernikahan. Hal itu jelas membuat Jing semakin geram sehingga ia memutuskan untuk pergi dari ruang make up. Setelah Jing pergi dari tempat itu, pelayan Jiu yang berjuluk laba-laba hitam memasuki ruangan membawa sebuah kabar yang menyebut kalau Jiu hanya akan memanfaatkan keluarga demi mendapatkan keuntungan dari keluarga Gu. Apabila Jiu tetap mau dinikahkan, maka ia akan bernasib sama dengan 8 saudarinya yang menikah karena perjodohan keluarga. Namun, lagi-lagi Jiu enggan mengubah keputusan untuk menikah karena ia telah mempunyai rencananya tersendiri. 九儿，九儿，九儿。 Sambil terus memohon kepada Jiu, laba-laba hitam berusaha keras merayu sampein berniat untuk membawa kabur agar pertunangan yang akan segera dilangsungkan batal. Mungkinkah sebenarnya laba-laba hitam memendam rasa dengan Jiu sampai tak rela ditinggal nikah? Waduh, duh. Sementara itu, si cerdik Xiaoyu yang berhasil menyelinap memasuki istana mendengar obrolan Jiu dan laba-laba hitam dari luar. Xiaoyu yakin akan terjadi pertunjukan menarik karena Jiu tetap mengambil keputusan menikah meski sempat dihalang-halangi oleh Jing dan laba-laba hitam. 有点意思，今天。 Singkat cerita, prosesi pertunangan Jiu dengan Gu Hunyuan alias Gu Xiaomei akhirnya dilangsungkan dengan pidato dari Murong Zhengde yang memberikan sambutan kepada para tamu undangan. Meski tamu yang diundang tak begitu banyak, namun Zhengde merasa terhormat terlebih karena acara yang ditunggu-tunggu tersebut direstui oleh semesta. Zhengde mengaku sangat berterima kasih dengan para undangan dan menganggap semua yang hadir sudah tidak ada bedanya dengan tuan rumah. Dia lantas mempersilahkan semua undangan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan mulai dari minuman hingga makanan-makanan lezat. 德高望重，但却俱是一方豪侠。虽然邀请宾客不多，但却无主客之别，大家尽情畅饮。
Kesempatan yang diberikan Raja Murong tak disia-siakan Yu Jue dan Xinlan untuk mencicipi hidangan yang telah ditata dengan rapi oleh pelayan kerajaan. Sambil menikmati makanan dan minuman, Xinlan memberikan saran kepada Yu Jue agar segera berdiri mengucapkan selamat kepada Raja Murong yang menyelenggarakan hajatan. Xinlan menganggap kesempatan yang diberikan setelah hampir diusir Pak Satpam harus dipergunakan dengan baik oleh Yu Jue, si pendekar pedang. Saran itu pun segera diiyakan oleh Yu Jue yang menyampaikan ucapan selamat mewakili kerajaan Yihua. Tapi tiba-tiba... 谁这么大胆？多亏轩辕三光。这是谁呀？谁这么大胆？ Ya, San Guang, si penjudi jahat yang melihat suasana pertunangan begitu ramai mendadak muncul mengacaukan acara. Dia menghabisi beberapa penjaga kerajaan Murong sambil menumpahkan kekesalannya karena tak diundang oleh pihak kerajaan. Kemunculan Sang Guang itu sempat memancing emosi Yu Jue yang nyaris melepaskan teknik pedangnya yang sakti mandraguna. Tetapi tanpa diduga Yu Jue kembarannya Shoyu muncul secara dadakan yang menahannya untuk unjuk kebolehan menggunakan pedangnya. Kedatangan Shoyu itu pun membuat Xinlan segera meluapkan emosinya karena peta harta karun yang dibawa telah dicuri si pendekar dari lembah orang jahat. 江小鱼，是不是你拿了我的？ Seberes menenangkan Xinlan yang nyaris menonjok mukanya, Shoyu segera mengambil posisi untuk menikmati pertunjukan di mana San Huang baku hantam dengan para pelayan kerajaan Murong. Tapi kekuatan penjudi jahat belum bisa ditandingi oleh para pelayan kerajaan terlebih lagi ketika Yulang telah datang untuk menambah panas suasana. Sebagaimana yang telah diketahui, Yulang dan San Huang tengah terlibat perjudian atas apa yang terjadi dalam pesta pertunangan keluarga Murong. Suasana hikmat mendadak berubah menjadi kacau setelah orang-orang jahat seperti Yulang dan San Guang datang padahal tak diundang. Menariknya, Shoyu mampu menebak dengan tepat setiap kata yang disampaikan oleh ketua Murong dan San Guang. Hal itu jelas membuat Yu Jue heran karena Shoyu bisa mengetahui apa yang akan terjadi layaknya seorang peramal sakti. Akan tetapi, Shoyu menganggap hal itu biasa saja karena seolah telah menjadi template yang selalu dikatakan oleh kalangan orang-orang jahat. Akibatnya, Xinlan menganggap Shoyu secara tidak langsung telah menuduh keluarga Murong sebagai bagian dari orang jahat. 乱说，难不成慕容家主也是恶人？我还有好戏看。还看戏？我东西呢？口若悬河，满嘴歪理。完了，你跟慕容家主很熟吗？ Kemarahan Xinlan terhadap Shoyu ditanggapi dengan santai karena pendekar orang jahat tersebut sebelumnya telah mengetahui pembicaraan Jiu dengan Zhang Jing. Shoyu malah meminta Xinlan tenang karena pertunjukan menarik di tempat tersebut akan segera dimulai. Bahkan saat Xinlan menagih peta harta karun yang telah dicuri, Shoyu ogah untuk memberikan karena benda tersebut sedang diincar oleh Zhang Jing. Peta harta karun tersebut bakal diamankan oleh Shoyu agar Xinlan tidak menjadi buronan Jing yang menjadi keinginan menjaga nama baik keluarga Murong. Hingga tiba-tiba... Melihat San Guang membuat pasukan Murong kacau balau, Yu Jue lagi-lagi nyaris mengeluarkan jurus pedang untuk memberikan bantuan. Akan tetapi Shoyu kembali menahannya dan meminta agar lebih baik menikmati pertunjukan yang bakalan mendebarkan. Ternyata San Guang langsung mengungkapkan keinginannya untuk mengajak keluarga Murong berjudi. Tantangan tersebut didukung penuh oleh Yulang yang sebenarnya telah bertaruh dengan San Guang agar mendapatkan keuntungan. Yulang mengompor-ngompori ketua dusun Gunung Murong agar bersedia melakukan perjudian dengan San Guang karena konsekuensi yang dihadapinya cukup berat. San Guang sebagai pejudi kelas kakap benar-benar membuat acara kacau setelah ia menantang taruhan orang random dari keluarga Murong hingga berhasil meraup keuntungan. Dalam situasi itulah, Jing datang dari balik pintu dan langsung terkejut dengan apa yang telah dilakukan San Guang. Adik dari Jui tersebut sempat ingin melepaskan sebuah jurus untuk mengusir San Guang dari acara sakral keluarganya. Tapi niatan itu urung dilakukan karena Xinlan yang telah berdiri di sampingnya menahan tangan Jing yang memegang senjata. Xinlan yang pernah kesal dengan Jing karena memburu peta harta karun miliknya justru mengajak perempuan itu untuk menggagalkan pernikahan. 别动！我敬你是个重情义的人，不如我们做个交易。我听说你四处寻找藏宝图，就是为了阻止这门婚事。
Di sisi lain, pihak keluarga Gu menganggap kekacauan itu sebagai sebuah ujian kehebatan dari ketua dusun Murong yang seharusnya bisa melindungi anggota keluarganya dari ulah jahat San Guang. Jika ketua Murong gagal melindungi anggota keluarganya sendiri, maka keluarga Gu akan berpikir dua kali apakah ingin melanjutkan pernikahan atau tidak. Beberapa saat kemudian San Guang semakin menekan ketua desan Gunung Murong karena ia menantang taruhan dengan cara menghitung berapa jumlah orang yang datang ke acara tersebut. 答错的话，这山庄就归我了。 Takut kehilangan desa yang telah didirikan sebagai aset Gunung Murong, Pak Tua Zheng De langsung menebak berapa jumlah orang yang hadir di acaranya. Menurut Zheng De, orang yang hadir di tempat itu berjumlah 30 orang yang berasal dari beberapa kalangan. Mendapat jawaban meyakinkan dari Zheng De, San Guang segera menghitung orang-orang di sana untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang taruhan. Akan tetapi, Xiaoyu mendadak muncul ke tengah-tengah arena yang membuat San Guang yakin kalau orang yang datang di sana lebih dari 30 orang. Kemunculan Xiaoyu sempat ingin diusir oleh Jing, namun pendekar perempuan itu kembali ditahan Xinlan yang menyebut kalau sudah ada rencana besar yang telah disiapkan. 看到这里有个人吗？哎呦，你怎么进来了？这是计划的一部分。等！哎呦，谁踩我呀？没看到。 Kedatangan Xiaoyu yang tanpa diundang dimanfaatkan dengan baik oleh Tuan Putri Jiu yang menantang balik San Guang. Jiu yakin betul jumlah orang yang di sana hanya 30 orang, tidak lebih dan tidak kurang karena salah satu anggota keluarganya telah dibunuh sehingga tidak dihitung. Alhasil, Jiu berani menambah hadiah bahwa selain gedung, ia mempertaruhkan kebebasan keluarga Murong untuk dikuasai San Guang apabila ia kalah. Hingga kemudian San Guang tak bisa berkata-kata karena ia sendiri yang membuat aturan bahwa orang meninggal tidak masuk dalam hitungan dan ia harus mengakui kekalahan. 你输了。 Namun taruhan menegangkan itu belum selesai karena Xiaoyu yang menyimpan sebuah strategi angkat bicara memecah keheningan. Xiaoyu merasa heran melihat salah satu anggota keluarga Murong mati mendadak, padahal beberapa saat sebelumnya masih bernapas normal. Uniknya, Xiaoyu malah memutuskan berada di pihak San Guang dan berniat untuk membantu penjudi jahat tersebut memenangkan taruhan. Xiaoyu yang curiga dengan kematian salah satu anggota keluarga Murong segera melaporkan bahwa ada satu lagi orang di tempat itu, namun belum dihitung. 黑蜘蛛， Iya, si laba-laba hitam yang menyimpan perasaan dengan Jiu muncul dari lantai atas yang membuat jumlah orang di tempat gedung Murong menjadi 31 orang. Seperti seorang penjudi pada umumnya yang enggak pernah puas dengan kemenangan, kini giliran Xiaoyu yang ditantang taruhan oleh San Guang. Tantangan tersebut segera diiyakan Xiaoyu dengan syarat agar San Guang bisa membuat Jiu mau menikah dengan si laba-laba hitam. 让那位慕容小姐嫁给这个黑蜘蛛，好得很。只要你能让，就算你赢。 Menyadari dirinya dijadikan alat taruhan, laba-laba hitam merasa sungkan karena ia sadar diri hanya sebagai pelayan Tuan Putri Jiu. Laba-laba hitam pun harus menghadapi San Guang yang meminta untuk menebak berapa total kekayaannya yang berupa uang. Beruntung pendekar itu bisa menebak dengan tepat bahwa San Guang tak mempunyai uang sama sekali setelah kalah taruhan berkali-kali. Bermodal tebakan yang benar itu, San Guang mengakui kekalahannya dan mau memberikan kembali dusun Murong kepada ketua Murong asalkan Jiu mau menikah dengan laba-laba hitam. 我们终于可以在一起了，九儿，我们终于。 Tapi, cinta laba-laba hitam agaknya masih bertepuk sebelah tangan karena Jiu benar-benar ogah menikah dengan pelayannya. Kenyataan itu membuat keluarga Murong dan keluarga Gu merasa dipermalukan, sehingga tersulut emosi sampai tega menyerang secara keroyokan laba-laba hitam yang berjuang sendirian. Di tengah keributan yang kacau itulah, ketua keluarga Gu nyaris menghunus tubuh laba-laba hitam namun dihalangi oleh Tuan Putri Jiu. 受死吧！住手！
Sukses melindungi laba-laba hitam dari pedang ketua Gu membuat Jiu menumpahkan emosinya yang sempat tertahan. Jiu akhirnya tegas untuk membatalkan rencana pernikahannya dengan Huan Yuan hingga membuat ketua Murong merasa agak terpukul. Mendapati kenyataan itu, pihak keluarga Gu pamit dari acara, sedangkan Xiaoyu malah merekomendasikan kekuasaan dusun Murong untuk diserahkan kepada San Guang yang heroik. Dengan begitu, Jiu tidak harus melakukan pernikahan yang dilakukan untuk memberi keuntungan keluarga Murong. Kenyataan yang diungkap Xiaoyu itu jelas membuat San Guang geram karena keluarga Murong dianggap penuh kemunafikan yang hanya mengincar suatu kekayaan. 只会装模作样、鸡鸣狗盗的勾当，一个个伪君子，简直高名门正派，却又在暗地里干了多少鸡鸣狗盗，一丝心软。你们个个自诩名门正派。 Keberanian San Guan untuk melakukan perjudian dengan keluarga Murong menjadikannya segera menagih janji dengan Yulang, si pendekar berbaju ungu. Sebagaimana diketahui, keduanya sepakat untuk bertaruh di acara pertunangan keluarga Murong di mana apabila San Guang menang, maka Yulang wajib bersedia untuk menjadi pengikutnya. San Guang mengklaim dirinya telah menjadi pemenang karena berani berjudi hingga sukses menebak jumlah orang yang ada di Gunung Murong. Akan tetapi, Yulang dengan santainya menganggap San Guang belum resmi menang karena ada seorang perempuan yang sedang hamil sehingga otomatis menambah jumlah orang keluarga Murong di tempat pertunangan. 来吧，慕容家还有最后一人。他有神韵。 Sontak, fakta yang diperlihatkan Yulang membuat San Guang terkejut hingga mengaku dirinya kalah dalam permainan tersebut. Mendengar percakapan dua lelaki di hadapannya, Murong Jiu jadi tahu kalau acaranya telah dijadikan permainan judi oleh San Guang dan Yulang yang membuatnya semakin naik pitam. Di sisi lain, Xiaoyu yang melihat San Guang kalah masih saja membantu pejudi itu dengan cara membuat Yulang kena mental. Xiaoyu menyebut desa Murong telah diserahkan kepada laba-laba hitam, sehingga perempuan yang sedang hamil tidak masuk dalam hitungan. Dengan demikian, Yulang harus mengaku kalah dari San Guang karena tebakannya dipastikan meleset. 你现在是想自己把脖子伸过来，愿赌服输？ Sukses meraih kemenangan dari Yulang berkat bantuan Xiaoyu membuat San Guang merasa cukup puas. San Guang menyuruh Yulang untuk mengakui kekalahannya dengan logowo sekaligus membayar janji yang telah disepakati. Pendekar baju ungu itu diberi dua pilihan untuk memenggal lehernya sendiri atau mempersilahkan San Guang melakukannya. Tentu saja, dua opsi dari San Guang cukup berat untuk dipenuhi sehingga Yulang memilih kabur dari arena permainan. Sesaat sebelum melarikan diri, Yulang melempar si perempuan hamil dengan keji untuk mengalihkan perhatian musuh karena ia tak ingin membayar kekalahan judi. Beruntung kesigapan Yujue sukses menyelamatkan perempuan yang sedang berbadan dua meski dalam kondisi pingsan. Melihat Yulang dan San Guang kabur bareng, Yujue dan Xiaoyu langsung berlari mengejar mereka untuk memberi pelajaran. Sementara itu Tuan Putri Jiu yang sudah kehabisan kesabaran meluapkan emosinya dengan menggebrak meja hingga ingin menghabisi San Guang. Ia tak rela apabila keluarga Murong yang terpandang selama 8 generasi harus menanggung malu gara-gara ulah para penjahat. 不身装绵延八角兽如梦之子，心已经沦为他人游戏，绵延八代之际，今日。 Kekacauan yang sebelumnya berada di dalam gedung segera berpindah keluar ruangan ketika Yujue sukses menghadang San Guang yang berlari untuk kabur. Namun bukannya kapok atau ketakutan, San Guang malah menantang Yujue berjudi dengan cara menebak jenis kelamin bayi yang ada di dalam kandungan perempuan tadi. Namun pendekar pedang itu masih berpegang teguh pada pendiriannya yang ingin menumpas segala macam kejahatan. Tanpa pikir panjang, Yujue langsung melepaskan serangan dengan pedangnya ke arah San Guang sehingga pertarungan tak terelakkan. Duel sengit antara Yujue dan San Guang benar-benar sukses menarik perhatian semua orang, termasuk Xiaoyu yang mengetahui tabiat keluarga Murong. Beberapa saat kemudian, tantangan yang dihadapi San Guang semakin berat karena Jiu ikut nimbrung dalam pertarungan bermodal kelincahan dalam bela diri. Tapi Jiu harus terpental jauh ke belakang setelah menerima pukulan keras dari San Guang yang memaksa adiknya Zhang Jing turun memberikan bantuan. Sayangnya teknik tali yang jadi andalan Zhang Jing mampu dikendalikan dengan begitu mudahnya oleh San Guang. 救命！蒋姐，我来了！
Melihat adiknya terlempar hingga membentur dinding dengan keras jelas membuat Jiu semakin emosi. Perempuan itu mengeluarkan jurus rahasia yang mengandalkan kekuatan tinju meski lagi dan lagi bisa dihindari oleh San Guang. Malahan, Jiu kembali menerima pukulan keras dari San Guang yang membuat tubuhnya terpental ke arah penduduk Murong yang berdiri di pinggir lapangan. Menyaksikan junjungan mereka dikalahkan penjudi, penduduk Murong langsung mengambil inisiatif untuk menyerang San Guang secara keroyokan. Akan tetapi... hanya perlu satu jurus yang mengeluarkan energi besar, San Guang berhasil mementahkan serangan keroyokan dari penduduk Murong. Situasi itu pun menambah kebencian Jiu terhadap San Guang sehingga ia memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan suatu formasi. Akan tetapi, adik Janjing segera menghalangi Jiu yang ingin melakukan serangan karena ia menganggap San Guang bukanlah lawannya. Bahkan, Zanjing mengikat tubuh kakaknya dengan tali agar ia menyerah dari San Guang yang semakin beringas memamerkan keterampilan bela diri. 如果只有父子才能重振慕容山庄，我心甘情愿。放开我！ Walaupun Zanjing menahannya dengan berbagai cara, Jiu tetap ngotot ingin melawan San Guang yang telah berbuat sewenang-wenangnya. Alasannya, Jiu menganggap nama baik keluarga Murong di atas segalanya sehingga harus diperjuangkan. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, Jiu mengaku siap sedia asalkan nama baik keluarga Murong yang sebelumnya tercoreng kembali harum. Di sisi lain, seorang kakek tua yang membawa sulak masih asyik menikmati teknik bela diri yang digunakan San Guang melawan Yujue. Kakek tua itu meyakini kalau San Guang menggunakan jurus Wuling Sanren sehingga tak heran kalau sulit dikalahkan. Namun, teknik yang diperagakan San Guang belum dipahami oleh Shoyu. Meski penjudi itu terus unjuk gigi memamerkan skill bela dirinya. Kakek tua itu menjelaskan bahwa San Guang mengeluarkan jurus warisan seperti cahaya Wuling yang malah dianggap biasa oleh Shoyu. Hingga kemudian kakek tua semakin tertegun dengan San Guang karena pertarungan bermata satu itu mengeluarkan jurus Wuling cahaya agung. 全身真气源源不绝，无灵红光。此招一出，天地尔不好，他要开第三式。 Menurut penjelasan kakek tua, teknik tersebut muncul dari dalam bumi dan bisa menembus tubuh setiap lawannya. Lebih dari itu, teknik ini bakal membuat lawan yang dihadapi seolah-olah sedang melawan seluruh energi yang berasal dari gabungan langit dan bumi. Mendengar kakek tua berbicara panjang lebar memuji kehebatan San Guang, justru membuat Shoyu malah semakin tidak percaya. Di sisi lain, si cabai rawit Xinlan nekat mengeluarkan sebuah jurus kuat demi menghadang serangan yang diledakkan San Guang. Tetapi tanpa disangka-sangka, Yujue yang awalnya hanya menonton pertarungan itu secara tiba-tiba ikut menyerang San Guang bermodal teknik pedang yang dimilikinya. Alhasil kini San Guang bertarung melawan dua pendekar sekaligus yang membuat Shoyu semakin antusias menikmati pertunjukan. Berdasarkan prediksi kakek tua, kekuatan pedang giok dari Yujue akan sulit menandingi kekuatan San Guang yang diyakini tiada habisnya. Penjabaran dari kakek tua itu pun membuat Shoyu tercengang dan yakin kalau pertarungan bakal semakin mendebarkan. Tapi 怎么样？啊，牛鼻子，你好像很厉害，咱俩一起上，把他们俩劝开。 Entah karena kurang ngopi atau keseringan begadang, kakek tua yang barusan ngobrol dengan Yujue secara mengejutkan telah tidur sampai ngorok. Melihat kakek tua malah tidur nyenyak dalam keadaan berdiri, wajah Shoyu langsung menunjukkan ekspresi cemburut lantaran heran dengan kelakuan aneh orang tersebut. Namun perhatian Shoyu segera teralihkan tatkala ia melihat Yujue mengeluarkan jurus andalan untuk menghadapi San Guang yang telah siap dengan jurus San Guang Zenchi. Mereka saling beradu kekuatan di udara hingga tiba-tiba betapa
Mengejutkannya ketika Xiaoyu malah menghadang pedang Yujue yang nyaris menghunus tubuh penjudi San Guang. Pedang sakti mandraguna itu pun tak langsung menghabisi nyawa San Guang, melainkan hanya membuat penjudi itu muntah darah. Situasi itu pun segera dimanfaatkan kakek tua untuk memprovokasi penduduk Murong agar menyerang San Guang secara keroyokan. Sekali lagi, Xiaoyu membantu San Guang dari kejaran musuh-musuhnya dengan mempersilahkannya untuk kabur. San Guang yang sudah terkepung kemudian mendapat keberuntungan ketika Yulang yang sebelumnya telah lari tiba-tiba menyelamatkannya dengan tali. Gagal menangkap San Guang untuk dihabisi membuat penduduk Murong tak terkecuali pendekar pedang Yujue kesal dengan ulah Xiaoyu. Sebab petarung cerdik yang dibesarkan di lembah orang jahat itu malah membantu San Guang untuk melarikan diri dari kejaran penduduk Murong. Meski nyaris disikat Yujue dengan pedangnya, namun Xiaoyu tetap woles dengan mengatakan kalau ia sungguh mengagumi kehebatan San Guang. Akibatnya kemarahan Yujue kian menjadi-jadi sehingga ia menumpahkan kekecewaannya kepada Xiaoyu. Tubir-tubir yang terjadi di depan istana Murong semakin memanas setelah saudara kembar Yujue dan Xiaoyu malah ingin saling bertarung. Xiaoyu merasa apa yang dilakukannya sudah benar karena sejahat-jahatnya golongan orang jahat masih lebih mengerikan gerombolan orang yang munafik. Bagi Xiaoyu, penduduk di desa Murong merupakan orang munafik yang tidak perlu untuk dibela. Sederhananya, Xiaoyu memperingatkan kepada Yujue agar tak merasa paling suci di hadapan orang yang dianggap jahat, karena bisa jadi di kemudian hari Yujue bisa berubah menjadi orang jahat. Hampir terjadi baku hantam antara Yujue dan Xiaoyu. Nona manis Xinlan segera melerai perdebatan mereka yang telah tersulut emosi. Xinlan meminta Yujue untuk fokus pada San Guang yang diyakini belum pergi jauh dari tempat itu ketimbang meladeni Xiaoyu. Mendengar perkataan dari Xinlan, pendekar pedang Yujue langsung bisa mengendalikan emosinya dan memilih untuk mengejar San Guang. Dia lantas meminta izin kepada ketua dusun Murong untuk mengejar penjudi yang telah mengacaukan acara pertunangan. Sementara itu Xiaoyu yang membantu perginya San Guang membututi Yujue disusul Xinlan yang mengincar peta harta karunnya. Sesaat kemudian, ketua dusun Murong segera menghampiri Tuan Putri Jiu untuk memastikan keadaannya usai bertarung melawan San Guang. Dengan tegas ia mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja sehingga tidak perlu untuk dikhawatirkan. Mendapati Jiu dalam kondisi sehat walafiat, Zhengde secara mengejutkan menyerahkan kekuasaan dusun Murong kepada putrinya. Meski sempat menolak, namun Jiu akhirnya mau menerima mandat tersebut karena kondisi kesehatan sang ayah sudah mulai menurun. Jiu akhirnya bertekad mengembalikan kejayaan desa Murong didukung oleh penduduk yang merestuinya naik tahta. Beberapa saat setelah mendapatkan kepercayaan dari Zhengde, Nona Jiu langsung melakukan tugas pertamanya untuk membereskan kekacauan di gedung Murong. Dia menegaskan bakal membangun kembali dusun Murong dan memutuskan untuk bersemedi mempelajari ajaran Huashi warisan keluarga. Bukan hanya itu saja, ia mengumumkan acara pertunangan telah selesai sehingga para tamu undangan dipersilakan untuk keluar dari istana. Keputusan itu pun membuat Zhang Jing geram karena untuk mempelajari ajaran Huashi cukup berat untuk dilakukan. Alih-alih mempertimbangkan nasihat adiknya, Jiu malah mengusir Jing beserta laba-laba hitam dari istana. Song Ke, Di sisi lain, Yujue dan Xinlan masih melanjutkan proses pencarian San Guang yang kabur setelah mendapatkan bantuan dari Xiaoyu. Dalam kondisi tersebut, Xiaoyu yang membututi mereka berdua menganggap dirinya sebagai juara umum dalam perjudian di dusun Murong. Bahkan, murid lembah orang jahat itu merasa puas karena harta karun yang ia curi tidak jatuh kembali ke tangan Xinlan. Adapun Yujue dan Xinlan tetap berusaha menjelajahi hutan bersalju berbekal jejak tetesan darah yang diyakini berasal dari luka San Guang. Ternyata Xiaoyu menjadi orang yang lebih dulu menemukan keberadaan San Guang dan Yulang yang sedang bernegosiasi di dalam hutan.
Sambil bersembunyi, Xiaoyu menguping pembicaraan itu di mana Yulang mengajak San Guang untuk tetap bekerja sama. Namun San Guang tidak semudah itu setuju dan malah menantang Yulang untuk taruhan terlebih dahulu. San Guang menantang Yulang untuk menebak apakah mata kiri yang ia tutup buta atau tidak. 再赌一场，猜就是老子的，老子的命是你的，猜错了，一场你的命。 不对，你在诈我？难道你没瞎？ Akan tetapi tebakan Yulang yang menganggap mata San Guang tidak buta ternyata salah. Akibatnya Yulang harus mengakui kekalahan dan gagal mengajak San Guang untuk bekerja sama. Sementara itu Xiaoyu masih kepo dengan Yulang yang melanjutkan perjalanannya ke sebuah tempat menyerupai desa mati diselimuti salju. Menyadari dirinya sedang diintai, Yulang segera melepaskan sebuah serangan yang nyaris mengenai tubuh Xiaoyu. Pemuda itu pun langsung mengejar Yulang yang bikin ia penasaran. Tapi